Oke, silakan Pak. Di situ ada tempat sampah. Kamu berani sama aku? Pak, tolong diambil, di situ ada tempat sampah. Enggak, ambil sendiri. Kamu yang ambil. Kamu yang ambil. Ambil. Bapak yang ngerokok, Bapak yang ngambil. Silakan. Kamu yang ambil. Pak, Peraturan aku nggak berlaku sama aku. terus itu apa ada peraturan? Kalau nggak berlaku untuk karyawan? Aku sudah bilang sama kamu, peraturan kamu itu untuk karyawan lainnya, nggak berlaku buat aku. Ya udah ambil. Sekarang Oke. gue gantian yang ngomong. Ambil. Untuk kali ini saya ambil, saya buang. Ya udah bagus. Bapaknya jangan rokok lagi di sini. Kalau Terserah sampai aku lah. rokok lagi di sini, Kenapa? aku laporin sama Pak Anto. Laporin aja, aku nggak takut. Ya ambil, bagus, 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 bagus. Pak, saya memang satpam di sini. Level paling rendah di sini. Tapi bukan untuk begini. Kenapa? Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Loh, dan Pak Ferry, Iya, Pak Ferry kapan datang? baru tadi malam sih. Kok nggak bilang-bilang, Pak? Ya, aku memang secara dadakan sini karena aku tahu Pak Anto lagi keluar kota ya. Oh iya, Oh iya, Pak Anto emang lagi keluar kota, Pak. saya dengar di sini ada supervisor baru. Betul, Pak. Namanya GG. Gimana kinerjanya? Kalau boleh jujur ya, Pak, kinerja Pak GG itu kurang baik, Pak. Iya, Dia terlalu semena-mena sama karyawan bawah. iya, terutama pada karyawan cewek-cewek katanya. Betul, Pak. Kok bisa sih Pak Anto naruh orang yang kayak gitu di sini? Saya juga mau bilang ini sama Pak Ferry, saya nggak berani. Soalnya bisa dibilang Pak Anto ini yang melindungi GG. Ya, aku juga dengar Pak Anto ini sering markup dana di sini. Betul, Pak. Makanya saya nggak bilang siapapun aku mau kesini. Mumpung Pak Anto lagi di luar kota, aku pengen tahu kinerja supervisor itu gimana. Sekaligus aku nanti ngewuyo Pak Anto gimana-gimananya tentang karyawan itu. Baik, Pak. Tapi jangan bilang saya ya, Pak. Saya Tenang, takut. tenang. Aku tahu Mas Didan. Mas Didan siap-siap aja. Mas Didan sudah cukup lama juga di sini kan? Iya, Pak. Sudah hampir 4 tahun. Iya. Saya kalau dipecat dari sini saya nggak bisa. Enggak. Malah Mas Didan siap-siap aja. Jadi menggantinya Pak Anto. Ntar. Aku cari bukti aja dulu. Gimana? Penggantinya Pak Anto, Pak. Ya, siapkan diri aja Mas Didan. Aku cuma pengen Alhamdulillah. cari kebenarannya yang di sini gimana. Baik, Pak. Baik, Pak. Oh iya, mungkin mulai besok karyawan kan nggak ada yang tahu selain kamu. Iya, Kalau aku nggak ada yang tahu, utama. Pak. Jadi aku bakalan nyamar di sini. Bagusnya jadi apa ya? Di sini Nyamar. cleaning service atau apa? Kalau menurut saya sih satpam aja, Pak. Security. Ya, karena security di sini kayaknya kurang ini deh. Oh, Kurang, iya pengamanannya masih dibilang lembek banget, Pak. bisa. Benar. Yaudah, yang penting karyawan yang lain kan nggak tahu sama aku. Iya, Pak. Kecuali kamu sama Pak Anto. Oh ya, tolong siapkan ya seragam security untuk Siap. saya. Nanti saya bantu semua keperluan Pak Ferry. Antar ke villa saya. Ya udah kalau gitu aku memang mau nemuin Mas Didan di sini. Oh Udah iya. ketemu di sini ya udah aku langsung balik aja. Kalau aku Siap. masuk malah timbul pertanyaan siapa saya gitu. Siap. Tapi saya mau fotokopi Ya udah, berkas ini dulu. silakan lanjut Mas Didan. Saya juga balik ke ini. Aku tunggu seragamnya ya. Siap, Pak. Oke.
Bentar. Kayak kenal ya? Vivi. Hey. Apa kabar kamu? Sorry ya. Fer. Gak apa-apa kan? Berkasmu basah loh. Nggak ada tisu ya? Gak usah, nggak apa-apa. Kamu apa kabar? Baik. Baik. Tambah keren aja. Jadi mana sekarang? Ini. Di PT Berkah. Aku baru keterima. Sorry ya, basah. Gak usah, Fer. Oh, sorry. Kamu kemana aja? Iya. Aku kuliah keluar kota, nurutin orang tua aku. Pokoknya kamu udah nikah. Nikah kata siapa? Aku Aku dengar nikah. kamu udah nikah. Fer, aku belum nikah kali, Fer. Oh. Terus kamu ninggalin aku dulu? Bukan karena nikah sama orang lain? Ya, ngapain? Diam Kamu dulu. bilang nggak ada kabar. Kamu sendiri kenapa nggak nyari? Kamu tahu? Kamu nggak nyari. Kamu nyari. Ya kalau kamu nyari, harusnya udah ketemu dong. Kamu kan bisa tanya ke teman-teman aku kuliah di mana. Kamu HP-nya ganti. Maksudnya nomor kamu ganti. Teman-temanmu juga nutupi kamu di mana. Aku udah tanya ke Mega, ke Sari, ke Tama, temen-temen. Katanya mereka bilang kamu nggak bolehin mereka untuk ngasih tahu keberadaanmu. Kenapa Ya. sih? Ya aku pengen fokus aja sama kuliahku, aku pengen fokus sama kerjaan karirku dulu. Kalau udah mandiri, baru. Bukan karena aku, Kenapa? ya Kamu jangan berpikir jelek ya. ini Karena karena keberadaanku dulu tadi. udahlah. Oh, mana nih berkas? CV ya? Gak apa-apa kalau mau di fotokopi lagi. Ini aslinya atau fotokopian? Fotokopinya kok gak usah deh, kayaknya masih aman. Aku baru diterima di kantor ini. Jadi Barca. Pak Dedan berarti. Kamu kok kenal? Oh Kamu kerja di sini? iya. Kebetulan Bagian aku apa? security di sini. Oh, security. Berarti kita bakal sering ketemu dong gak hari? Iya. Kamu udah punya cowok? Fer, aku kan bilang aku fokus sama kuliah aku fokus mengejar karir aku biar aku bisa mandiri. Yakin itu aja alasan kamu ninggalin aku dulu? Ini hati, Pi, bukan mainan. Iya ya. Kamu pikir aku Iya, main-main pacaran sama kamu? Sorry, Fer. Udah 6 tahun berlalu, aku minta maaf. Maaf, aku baru bilang sekarang. Aku pikir kamu ninggalin aku karena keberadaanku waktu itu kayak gitu. Ya masih sih, sampai sekarang aku masih kayak gini aja. Artinya Fer, aku nggak peduli. Kamu mau kerja apa sekarang? terus Ya makanya dari dulu aku mau nunjukin ke orang tua aku kalau aku bisa kuliah, aku bisa sukses, aku punya karir bagus dan nggak bergantung sama orang tua aku. korbanin aku gitu. Udahlah, nggak usah dibahas, itu udah lama Ini banget. perlu dibahas banget. Karena selama ini kamu bilang gitu aja, 6 tahun loh, Pi. Fer, kamu ngapain bahas kayak gini? Nanti kalau pacar kamu atau istri kamu marah gimana? Ya, istri. Ya, Aku masih nunggu kamu kok. Dari dulu. Aku nyari ke rumah kamu. Katanya kamu udah pindah. Tanya ke teman-teman kamu, teman-temanmu juga nutup semua. Ya udah. Yaudah, selamat bergabung di perusahaan. Ya mungkin kita bakal sering ketemu setiap hari. ya Fer. Sorry ya. Kenapa sih harus ketemu dia sekarang? Vi. Oh iya.
Enggak, sorry, nggak jadi. Selamat pagi Pak Didan. Ah, selamat pagi. Em, Bu Vivi ya? Ini persyaratan saya di Siap. sini. Terus yang di sebelah sini ada proposalnya. Iya. Nah ini pengalaman-pengalaman saya sekitar marketing. Bagus. IPK-nya juga tinggi. Kalau IPK kan belum tentu bisa Iya nunjukin sih. kita bisa kerja Iya. atau enggak. Yang pasti pengalaman saya di sana sudah jelas Pak Betul. Didan. Udah banyak banget pengalaman di sini. Saya balik ke kota ini karena pengen deket sama orang tua. Oh, gitu. Bagus, semuanya bagus. Ya udah saya bisa langsung kerja Oh ya, juga kan? mulai hari ini Mbak Vivi bisa langsung kerja di sini. Alhamdulillah, terima Selamat- kasih banyak ya. ya Pak Didan ya. Semoga Selamat bisa bergabung. bekerja sama dengan baik. Siap, selamat bergabung ya. Dan siapa? Ya Pak, Karyawan baru, pagi. perkenalkan saya Vivilia. Jadi saya bekerja nanti bersama Pak Didan. Oh ya, Saya bagian marketing di sini. nanti kalau misal kamu ada hal yang masih kamu nggak tahu, nanti kamu langsung aja tanya ke saya. Siap Pak Didan, saya akan langsung tanyakan kepada Pak Didan. Iya Bapak, kalau Pak GG di bagian apa ini? Pagi juga di supervisor, sama kayak saya. Oh, bagian kreatif yang Pak Kreatif. Didan bilang. Oh iya siap. Berarti dua bidang ini saling berhubungan ya antara bagian kreatif dan pemasaran. Iya, cuman kita beda divisi. Iya siap. Jadi kalau kamu ada apa-apa, udah bilang ke aku aja. Oh bilang sama Pak GG. Iya. Iya siap Pak GG. Gak usah bilang ke dia, ke aku aja. Oh permisi Mungkin Pak dia GG. sibuk atau apa. Ya tapi kan secara langsung supervisor saya Pak Didan. Jadi apa-apa saya harus melalui Pak Didan dulu. Enggak, gak usah, gak perlu. Langsung ke saya saja. Hmm, Gak apa-apa. Kalau dia kan sibuk, banyak kerjaan, ya udah gak apa-apa. iya, nanti saya kalau butuh sesuatu, saya langsung ke Pak GG juga kalau gitu. Permisi Pak Didan, ruangannya di sebelah mana saya ya? Silakan di pojok kiri. Oh iya, saya ke ruangan dulu. Terima kasih, selamat pagi. Pak, maksudnya ini gimana sih? Maksud gimana? Pak Gigi selalu aja kayak gini. Setiap ada karyawan baru, Pak Gigi selalu godain. Padahal udah jelas-jelas Bu Vivi itu bawahan saya, bukan bagian dari Pak Gigi. Saya ini bantu kamu. Kalau kamu sibuk gimana? Kamu Pak, saya. Pak Gigi ini punya kerjaan masing-masing. Ada kerjaan juga kan. Jadi nggak perlu lah. Saya bisa sendiri kok. Ya udah kenapa? Kamu Terus- tahu sendiri aku jomblo. Ya aku jadi pasangan juga lah di sini. Pak, Emang kayak kamu, gay, sukanya sama cowok. Pak Gigi sembarangan banget ya kalau ngomong. Ya udah kenapa? Kamu iri kalau aku deketin karyawan-karyawan di sini? Saya nggak pernah iri Pak. Karena ini masalah kerjaan, profesional. Ya udah kenapa? Aku dipecat. Aku mah enggak. Kalau kamu, gampang. Aku dulu pecat aja dipecat. Kamu tahu sendiri aku ada orang dalam di sini. Terus ini maksudnya apa Pak? Ini kan proposal dari saya, ini ide dari saya Pak. Kenapa Pak Gigi ambil? Enggak ngambil, cuma lihat doang. Lihat amat sih. Lihat doang. Juga. Tadi aku foto-foto dikit lah. Kenapa? Ya udah, saya masih banyak kerjaan Pak. Silakan lanjut ke ruangan Pak Gigi aja. Musir aku. Cowok malah. Kok Ferry nggak ada ya? Dia bilang security di sini. Di depan juga nggak ada. Aduh. Kenapa sih aku jadi kepikiran dia lagi?
Aduh, ah. Ya Pak. Siapa baru? Ya Pak, betul. Oh, nggak rokokan Pak? Baruan. Bukannya jam kerja sekarang Pak? Iya emang. Kenapa? Nggak apa-apa. Yakin nggak rokokan? Oh, saya nggak ngerokok Pak. Jelek buat kesehatan. Udah lama? Baru Pak, 2 hari? baru sehari ini. Pantas baru kelihatan. Bapak karyawan sini? Iya. Bagus juga idenya Didan. Pinter tuh anak. Sekarang kan belum jam istirahat Pak. Peraturan di sini nggak boleh rokokan, kecuali di luar area ini. Itu sudah peraturan Pak. Mohon maaf. Iya peraturannya tuh bagi karyawan lain, kalau sama aku nggak. Maaf Pak, memang saya di sini hanya sebagai satpam keamanan di sini. Tapi yang berhak tahu peraturan di sini saya Pak. Keamanan, terus peraturan untuk melaksanakan disiplin karyawan juga, saya juga ditugaskan untuk itu Pak. Kamu kan baru di sini. Iya Pak, betul. Kamu nggak tahu sama aku? Hah? Karyawan di sini kan? Iyalah. Iya, tahu Pak. Maksud aku, karyawan yang lainnya aja gak berani ngatur-ngatur aku. Ini siapa mau ngatur aku? Nah, justru itu. Mungkin yang lain karena karyawan biasa. Kalau saya satpam kan memang tugas saya untuk melaksanakan disiplin karyawan sama Iya paham, tapi peraturan itu buat karyawan yang lainnya. Itu gak berlaku sama aku. Udah jangan sok satpam aja belagu lu. Bapak ini udah melanggar peraturan Pak. Mohon rokoknya dimatikan dulu Pak. Di sana ada tempat sampah. Silakan. Ini sampahnya. Tius, tius, tius. Pak, saya rasa Bapak sudah intelektual kerja di sini sebagai atasan mungkin. Harusnya harus lebih bisa dewasa dong. Kamu kira aku anak kecil? Hah? Iya. Kamu kira aku anak kecil? Bisa dilihat dari sikap Bapak. Iya kan? Kamu berani sama aku, ha? Kamu di sini baru. Kamu tuh satpam. Paham Pak. Saya hanya. Ya udah jangan ngatur aku. Peraturanmu gak berlaku sama aku. Terus kalau misalkan yang lain juga ngikut-ngikut nanti Ya kamu marah yang lainnya. Kasih tahu kayak apa kayak. ya nggak gitu Pak. Kita tolong Pak, rokoknya dimatiin. Enggak. Di sini nggak boleh rokokan Pak. Kalau nggak, saya bisa laporin ke atasan. Laporin aja. Gue gak takut. Kamu tadi ngeyel ya? Kamu mau dipecat? Hah? Meskipun kamu satpam, pas badanmu besar kayak gini, aku gak pernah takut. Bukan masalah itu Pak. Di sini lebih ke disiplin karyawan. Saya sudah dapat amanah dari Pak Ato untuk ya melaksanakan ketertiban di sini. Ya udah, Terutama kasih tahu masalah sama Anto siapa itu. Pak Anto brand manager di sini Pak, masa nggak tahu Pak? Oh ya bilangin aja. Bilangin. Mungkin kamu yang dipecat. Kalau misalkan karyawan kayak gini, ntar malah hancur perusahaan ini Pak. Kalau orang-orang yang kerja sampai ini, Kamu remehkan aku? ya nggak meremehkan. Bapak. Remehin? Dari tadi ya? Kamu berantem aja? Ngajak ribut? Oh, Hah? tidak untuk itu Pak. Kita harus sama saling mengerti lah. Di sini tempat kerja, Bapak tahu peraturan di sini, harusnya Bapak harus patuhi peraturan di sini. Udah, itu aja kan? Oke, silakan Pak. Di situ ada tempat sampah. Kamu berani sama aku? Pak, tolong diambil, di situ ada tempat sampah. Enggak, ambil sendiri. Kamu yang ngambil. Kamu yang ambil. Ambil. Bapak yang ngerokok, Bapak yang ngambil. Silakan. Kamu yang ngambil. Pak, Peraturanmu gak berlaku sama aku. terus itu apa ada peraturan? Kalau nggak berlaku untuk karyawan, Aku sudah bilang sama kamu, peraturan kamu itu untuk karyawan lainnya, gak berlaku buat aku. Ya udah ambil. Sekarang Oke. gantian yang ngomong. Ambil. untuk kali ini saya ambil, saya buang. Ya udah, Untuk bagus. kedepannya, jangan rokok lagi di sini. Kalau Serah sampai aku lah. rokok lagi di sini, Kenapa? aku laporin sama Pak Anto. Laporin aja, aku gak takut. Ya ambil, bagus. Bagus, bagus, bagus. Bagus. Pak, saya memang satpam di sini.
level paling rendah di sini. Tapi bukan untuk begini. Kenapa? Permisi. Kenapa, Fer? Oh, enggak. Bapak ini rokokan tadi. Sedangkan di perusahaan ini nggak boleh rokokan di area kantor. Enggak, aku lihat kamu tadi didorong. Iya, nggak tahu Bapak ini marah-marah dari tadi. Padahal saya cuma melakukan tugas aku. Udah, kamu juga kan karyawan baru juga. Kamu gak usah ikut campur. Ini urusan aku sama dia. Dia baru, dia harus dikasih didikan yang benar. Pak Gege, tapi nggak harusnya Pak Gege berlaku kayak gitu. Tolong jangan marah-marah sama Ferry. Dia baru, Vivi. Jadi harus dikasih ketegasan. Pak Gege, Biar gak seenaknya ngatur-ngatur aku. saya minta tolong Pak Gege hormatin dia. Karena dia kan tugasnya menjaga Iya. keamanan, kenyamanan di Saya hanya sini. menjalankan tugas, Pak. Ya udah, saya rokokan barusan ada yang nggak nyaman. Hah? Ya udah Pak Gege ini kalau emang buat Pak Gege jam istirahat, padahal ini bukan waktunya istirahat. Pak Gege ke warung depan aja. Ngerokok di sana, jangan di sini. Yaudah deh. Awas kamu jangan deket itu, jadi godain. Serem baru rese. Maaf, Pak. Saya bukan orang seperti itu. Bodoh amat. Sorry ya. Karena masalah ini kamu juga ikut kena. Gak apa-apa kok. Aku nggak suka ngeliat kamu dimarahin kayak gitu. Padahal jelas-jelas yang salah Pak Gege di sini. Ya, begitulah memang bawahan kan kayak gitu. Cuman aku berusaha untuk menjalankan tugas aku sengaja, gitu aja. Ya kalau orang kayak gitu nggak dilawan, makin seenaknya. Tadi awal ketemu aku di dalam udah niat jelek kayak Ya. godain gitu. Iya. Dan proposal yang tadi dia bawa itu idenya Pak Didan. Aku tahu sendiri. Diambil. Parah. Oh iya, aku masih banyak kerjaan, Oh. apalagi kan aku baru di sini. Nanti jam istirahat temenin aku makan ya. Boleh, boleh. Ya udah, aku masuk dulu. Oke, lanjut. Selamat bekerja. Sama kamu juga. Parah. Orang-orang kayak gitu malah dimasukin kayak gini. Mau ngembangin perusahaan gimana? Parah Panto nih. Ya begitulah, tapi eman-eman ya. Perusahaan segede ini, tapi punya pemimpin yang kayak gitu. Di perusahaan ada-ada aja tingkah minusnya. Ya kan? Ya juga sih. Tapi eman aja. Ini kan perusahaan bagus. Makan iya. dulu. Makasih ya. Mau repot-repot. Berdua, banyak kan? Kamu masih suka Makan rok yang ini? banyak. Iya, aku masih suka keju dong. Kamu apa kabar, Far? Ya, seperti yang kamu lihat. Dibilang baik, aku sehat. Cuman dari segi kerjaan ya aku hanya bisa kayak gini. Nggak masalah lagi, Far. Kerjaan security itu penting banget. Ya kan? Ya, menjaga keamanan. Nah, Justru aku bangga sama kamu. bangga. Kenapa? Iya, kamu mau kerja apa aja. Mungkin sebagian orang menilai kerjaan security kerjaan yang biasa, tapi buat aku ya itu penting banget. Gak ada pekerjaan yang biasa, walaupun seorang tukang becak nih. Kalau orang bilang, cuma tukang becak, tapi buat keluarganya dia hero. Iya, benar. Bener kan? Gak ada pekerjaan yang biasa, apalagi buat Karena keluarga. nggak ada orang yang mau kerja gak enak. Semuanya pengen kerja enak. Tapi Tuhan ngasih kayak gitu. Ya, Selagi kita bersyukur, kita mau kerja apapun, cukup. Benar. fair. Berarti kamu udah kuliahnya dong? Hah? Udah kerja? Berarti udah kuliahnya? Oh, udah. Ya kemarin aku kuliah sempat sambil kerja juga sih, magang gitu di kantor. Aku cuma menunjukin ke mama bapak aku kalau aku bisa mandiri tanpa harus apa-apa diatur sama mereka. Iya, aku tahu orang tuamu gimana. Fer, aku ngajakin kamu duduk di sini mau ngomong sesuatu. Mau apa? Kamu mau nikah? Aku nggak kepikiran ke sana, Fer. Temen-temen nggak bilang aku ada di mana ke kamu ya karena mama papa yang suruh. Bukannya kamu?
aku ngehindarin kamu karena ya dulu aku cuma anak SMA yang nggak apa-apa bergantung sama mama papa. Jadi aku putusin, aku kuliah sesuai kemauan mereka. Ya aku mau buktiin kalau aku bisa mandiri dan aku bisa nentuin jalan hidup aku. Kayak mungkin kamu gak nyalain orang tua kamu juga. Orang tuamu mau kamu yang terbaik untuk kamu, ya kan? Mungkin ketika itu kalau kamu masih ada aku, kamu akan terganggu, kuliahmu terganggu, ya kan? Mungkin itu sih maksudnya. Aku positive thinking aja. Tapi selama itu aku pikir kamu ninggalin aku karena keberadaanku yang kayak gitu dulu. Aku nggak peduli, Fer. Sekarang pun aku nggak peduli apapun kerjaan kamu. Menurut aku, kamu tetap baik dan kamu tetap Ferian dulu. Tapi swear, 6 tahun ini aku nggak pacaran. Bukan aku menutup hati untuk aku, tapi aku nggak bisa ngelupain masa laluku. Itu aja. Aku juga nggak pernah lupa kok sama kamu. Kamu habisin ya. Aku nggak enak sama Pak Didan, masih banyak kerjaan. Aku tinggal dulu, oke? Udah, kamu makan yang banyak, tetap jaga kesehatan. Kamu juga. Yang penting secepatnya aku bakal bawa kamu ke rumah, oke? Aku masih belum siap. Ntar kalau aku udah siap, aku selesain sama kamu. Ya udah, mau balik. Ntar kalau udah siap, aku kabarin kamu kapan ke rumah orang tua kamu. Ya, kamu pikir-pikir dulu ya. Vi, kamu nggak tahu aku siapa. Dan kau juga lah yang telah membuatku Enak banget kerja kayak gini. Mondar mandir keluar rokokan, masuk lagi, mondar mandir keluar rokokan, masuk lagi. Sebelum balik, rokokan dulu ah. Enak banget. Mobil mobil siapa sih? Baru kelihatan. Ya udah, Gua dudukin aja. mobil aku ada gigi lagi. Kok juga deh, udah. Enak banget nih mobil. Langsung balik. Mas, mau digimanain mobilnya mas? Gimana? Ini mobilnya masnya? Oh, iya. Kenapa? Kamu dari tadi ya? Di sana juga. Lama-lama kamu saya pecat. Saya adu ke Panto. Hah? Ini juga ketawa-ketawa. Kamu berani sama aku? Sekarang saya berani sama Pak Gigi. Halo Panto. Panto masih di luar kota? Pak, gimana sih Pak? Sampai naruh orang supervisor yang nggak punya integritas kayak gini. Saya di cabang sekarang. Saya sudah kemarin di sini. Kenapa harus bilang? Keadaan kantor sudah kayak gini kok. Ini Pak, misalkan Pak Anto nggak mau turun jabatan, tolong orang ini, ya, orang ini jangan ada besok. Ya, besok udah nggak kelihatan di kantor ini. Ya udah, gimana caranya? Silakan. Oke, segera. Kamu telepon siapa Anto? Anto tukang beca? Nggak mungkin lah. Ya udah. Anto yang kerja di sini. Ngarang. Tuh, Apa? HP kamu bunyi. Telepon dari siapa tuh? Coba angkat. Jadi pacar aku lah. Vi. Halo? Iya Pak? Dan Dipecat Pak?
Pak, salah saya itu apa, Pak? Saya udah kerja bener-bener di sini, Pak. Direktur Ferry. Ferry. Gak mungkin, Pak. Pak, saya kan masih saudara sama Bapak. Terus saya mau kerja di mana, Pak? Pak, tolong, Pak. Pak Anton tukang becak yang mencat kamu. Ya udah, kan Bisa saya sudah bilang. Hari ini hari terakhir untuk kamu kerja di sini. Ngapain matiin? Ngapain terusin rokok? Enggak boleh ngerokok di area kantor. Kan Pak Ferry yang bilang sendiri. Iya kan? Iya kan? Iya. Iya. Bagus. Gak apa-apa rokok lagi kok. Enggak, Pak. Bapak kok dia malah disapa sih, Pak? Iya, karena aku tahu kantor ini bobrok sekali karena ada orang-orang kayak kamu. Iya kan? Pak, kasih saya kesempatan dong, Iya, Pak. saya kasih kamu kesempatan. Di sini ada OB, masih kosong kan, Pak Dede? Masih kosong, Pak. Kebetulan OB di sini masih kosong, Pak. Posisi kamu digantikan sama Anto. Posisi Anto digantikan sama Didan. Pak jangan gitu dong, Pak. Masa sih ya saya jadi OB, Pak? Pak, saya minta maaf ya, Pak. Ya udah, kalau mau jadi OB, udah bisa ditinggalin kami. Kalau masih mau kerja di sini ya udah, tinggalin aja. Besok datang ke sini sebagai OB. Lain kali kerja yang benar ya, Pak. Tapi kamu juga hari ini hari pertama kamu kerja sekaligus terakhir kamu kerja di sini. Aku pecat kamu. Loh. Kamu dengar sendiri kan tadi aku siapa? Aku direktur di sini. Kok gitu, Pak? Kok saya dipecat sih? Padahal kerja Bu Vivi bagus, Pak. Ya udah. Tapi ini udah keputusan aku. Mau aku pecat. Ngapain kamu masih kerja lagi? Udah ada aku di sini buat kerja. Udahlah. Ini perusahaan aku. Aku direktur utama di Berkah. Ini salah satu cabang dari perusahaan aku. Kamu ngapain kayak gini? Aku nggak sengaja juga. Aku nggak tahu juga ketemu sama kamu. Aku emang ada niatan sama Pak Didan untuk nyamar jadi satpam untuk ya pengen tahu aja kelakuan karyawan yang dibilang sama orang-orang di luar situ. Pak, ya udah alangkah baiknya Pak Ferry ngobrol berdua dulu sama Mbak Vivi. Ya udah, kalau gitu es kamu besok aku garap Siap. gantiin Anto ya. Terima kasih banyak ya, Oke, Pak. siap. Didan. Mari, Pak. Iya. Sorry ya, aku nggak ada niatan untuk bohongin kamu karena aku memang ada penyamaran, ada misi penyamaran di sini untuk ngebongkar karyawan yang bobrok kayak CGG itu. Aku nggak pengen lihat kamu lagi kerja. Oh iya, tadi kamu ngajak aku ke rumah orang tua kamu. Ya udah, sekarang aja. Kamu? Fer, kayaknya aku deh yang nggak siap. Nggak siap kenapa? Bukannya kamu yang ngajak tadi? Ya udah, aku udah siap, udah ready. Ya udah, kayak gini aja aku ke rumah orang tua kamu. Ya nggak kali aku ntar salin kok. Apa aku pantas buat kamu? Maksudnya? Dengan kamu yang punya segalanya dan aku bukan siapa-siapa. Aku masih satu pemikiran dengan kamu. Aku nggak lihat orang dari apanya. Aku lihat kamu tulus banget tadi. Kamu bahkan rela dengan kamu tahunya aku seorang satpam tadi. Kamu masih bisa nerima aku. Itu yang aku baca. Ya karena perasaan yang aku punya ke kamu dari dulu gak pernah berubah, Fer. Sama. Dari dulu suka mewek. Yaudah, yuk. Kamu naik. Ya Apa aku pulang? tadi naik Grab. Maunya naik Grab. Oh, ya udah kita pulang bareng. Aku masih satpam sekarang. Jagain hati aku ya. Pasti.